Ya. Hanya beliau masih ada safar ke Spanyol kelihatannya, di Cordoba untuk beberapa saat sehingga belum bisa hadir di tempat ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan materi kita, masih mengenal tentang an-nar, yaitu tentang neraka. Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Orang-orang yang dia mengenal hakikat kehidupan akhirat, mulai dari alam kubur sampai pada titik akhir antara surga dan neraka, maka dia akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Semakin orang mengenal hakikat kehidupan akhirat, maka dia akan lebih siap dan menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan di akhirat sana. Semoga dengan apa yang kami sampaikan sedikit berkaitan dengan perjalanan akhirat yang sudah kita bahas beberapa pertemuan, ya, ini memiliki athar, memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang masalah makanan dan minuman penghuni neraka. Di malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan sedikit tentang suwarun min azabihim. Suwarun min azabihim atau ba'du suwarin min azabihim. Sebagian dari bentuk-bentuk siksaan penduduk neraka, ya, sebagian saja. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang kita yakini bahwa azab penduduk neraka itu bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat, tafawut, bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka kita tahu bertingkat-tingkat, ad-darak itu tingkatan ke bawah. Setiap tingkatan berbeda-beda azabnya, maka penghuninya pun berbeda-beda tingkatannya, ya. Berbeda-beda model dan kadar azabnya di akhirat, di neraka, ya. Ini poin pertama yang harus kita yakini, bahwa berdasarkan nas-nas yang ada baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa azab penduduk neraka itu laisa musawiyan, tidak sama, ya, tapi bertingkat-tingkat. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu, Ikhwan, di antara dalam surat An-Nisa ayat 145, kemudian surat An-Nahl 88. Dalil yang menunjukkan bahwa azab penduduk neraka tersebut bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di tingkatan ad-dark al-asfal, yang paling bawah dari neraka. Ada orang-orang yang
azabnya nanti di neraka yang paling bawah. Berarti ada yang di atasnya dan ada yang di atasnya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 88 Allah katakan alladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, zidnahum, kami tambah azaban bagi mereka, siksa bagi mereka, fauqal azab, di atas azab, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya, bima kanu yufsidun, karena sebab apa yang mereka lakukan dari berupa membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang kondisi penduduk neraka yang mereka terbakar api. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, Nabi katakan faminhum man ta'khuduhun naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudu ila hudzatihi wa minhum man ta'khudu ila tarkuatihi. Ya, kata Rasulullah, di antara penduduk neraka ada yang terbakar sampai ka'abnya, mata kakinya, dan ada di antara mereka yang terbakar sampai rukbatai, sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudu ila hudzatihi, dan di antara mereka ada yang terbakar sampai pinggang. Wa minhum man ta'khudhu ila tarquatihi, dan di antara mereka yang terbakar sampai pundaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi katakan tentang penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Paling ringan azabnya. Berarti di sana ada yang paling berat. Nabi katakan inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tuda'u fi ahmasi qadamaihi jamratan yagli minhuma dimahuhu. Dan riwayat Muslim mengatakan sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya jamratan, yaitu bara api dari neraka, yagli minhuma dimahuhu, maka akan mendidih dengan sebab bara api tadi yang diinjekkan di dua telapak kakinya, yaitu otaknya ya. Otaknya. Para ulama katakan otak ini merupakan bagian yang paling jauh daripada kaki, ujung ke ujung. Maka yang lebih dekat kepadanya itu lebih parah kondisinya. Ini yang paling ringan ya. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yagli minhuma dimahu kama yagli al-mirjalu ma yara an ahadan asyaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanahum adzaban. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang yang dikenakan baginya dua sandal ya, minarin dari neraka, yagli minhuma dimahuhu, yang dengan sebab keduanya, sebab dua sandal tadi, maka otaknya mendidih kama yaglil mirjal, bagaimana mendidihnya kendi yang digunakan untuk merebus air. Ma yara an ahadan asyadu minhu adzaban, dia menyangka tidak ada orang yang paling parah, paling berat siksanya daripada dia. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, sebenarnya
sungguhnya dialah orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Dia mengira paling berat itu. Ternyata tidak, dia yang paling ringan ya. Ini semua ikhwan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa azab di neraka tersebut bertingkat-tingkat ya. Kemudian saya bawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi ya. Dalam bab ini beliau mengatakan, wa hadzal bab yadullu ala anna kufra man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara wa 'asa. Kata beliau, bab ini, poin-poin ini menunjukkan kepada kita bahwa kufurnya orang yang sekedar kufur saja itu berbeda dengan kufurnya orang yang dia melampaui batas, kemudian dia bermaksiat, ya itu berbeda. Orang yang sekedar kufur saja. Wala sakka anna al-kufara fi adzabi jahannam mutawafituna kama qad ulima minal kitab was sunnah. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang-orang kufar diazab di neraka itu bertingkat-tingkat sebagaimana telah diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wala anna na'lamu 'alal qat'i was sabat annahu laisa adzaban man qatala al-anbiya wal mursalin wa afsada fil ardi wa kafara musawiyan li adzabi man kafara faqat. Kata beliau, sungguh kita telah mengetahui bahwa secara pasti bahwasanya azabnya orang yang membunuh para nabi, kemudian dia membuat kerusakan di muka bumi dan dia kafir, ini musawiyan, tidak sama ya, li adzabi man kafara faqat, bagi orang yang sekedar kufur saja, wa ahsana lil anbiya, dan dia berbuat baik pada para nabi wal mursalin, dan dia berbuat baik pada para nabi dan para utusan. Ala tara Abu Talib, kata beliau, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana kondisi Abu Talib ya, yang beliau memang tidak muslim, tidak mukmin, tapi dia tidak menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Abu Talib diringankan azabnya. Ya, perkataan yang semana juga dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau At-Takhwif Minan Nar. Ya, perkataan yang serupa ya tentang bahwasanya azab ahli nar ini tafawut ya, bertingkat-tingkat. Tapi ini poin pertama kan yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan keyakinan kita bahwa penduduk neraka ini azabnya bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya masing-masing. Hatta di kalangan orang kufar yang mereka kekal di neraka, maka mereka pun azabnya bertingkat-tingkat ya. Mujrimnya orang kufar berbeda dengan solehnya orang kufar, karena mereka ada orang yang soleh. Ini bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Tapi berikutnya, Ikhwan, di antara bentuk sisaan neraka bahwa julud ya, bahwasanya kulit penduduk neraka ini akan matang terbakar ya, akan gosong terbakar kulitnya. Sementara kulit ini, Ikhwan, adalah merupakan panca indera perasa, Ikhwan ya. Bukan perasa penyicip, bukan ya. Tapi kenapa tubuh kita kalau tersayat itu sakit? Karena ada kulitnya. Jadi kulit ini merupakan anggota tubuh yang akan merasakan sakit ya. Maka salah satu bentuk azab di neraka ini akan dibakar kulitnya sampai menjadi gosok, lalu diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya, kita terkadang hanya terkelupas kulit jempol kaki saja sudah teriak-teriak ya kan. Ini tidak, Iman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa 56, Allah katakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab
innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kata Allah matang atau gosong kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, maka kami akan ganti kulit mereka dengan kulit selain yang tadi. Liyadzuqul azab, tujuannya agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit yang sudah gosong lagi dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Innallaha kana azizan hakima. Allah tutup ayat dengan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi siksaan Allah sedemikian berat. Membakar kulit setelah gosong diganti lagi, maka itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi, Iwan. Bagaimana penduduk neraka akan terbakar sampai gosong kulit mereka, ya. Kemudian hal berikutnya di antara bentuk siksanya adalah bahwasanya penduduk neraka akan disiramkan di atas kepala mereka yaitu air yang sangat panas, ya, air yang sangat panas yang sehingga air tersebut akan membuat leleh, ya, semua anggota tubuhnya sampai ke dalam anggota yang ada dalam tubuhnya, ya, saking panasnya air tersebut. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 19 sampai 20, Allah katakan falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamimu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir akan diberikan kepada mereka potongan-potongan kain dari api neraka, ya, potongan-potongan kain dari api neraka dipakaikan pada mereka pakaian dari neraka, ya. Cukup tidak? Allah katakan yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, akan dituangkan, disiramkan di atas kepala mereka al-hamim, itu air yang sangat panas sekali. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang air panas tadi akan membuat leleh segala sesuatu yang ada dalam perutnya dan juga kulitnya akan meleleh seketika karena disiram dengan air yang sangat panas. Dari mana? Dari atas kepalanya. Hal ini tegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Nabi katakan innal hamima, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari jalan Abu Hurairah, Nabi mengatakan innal hamima la yusabbu ala ru'usihim, sesungguhnya hamim, air yang sangat panas akan dituangkan, disiramkan dari atas kepala mereka, fayang fudu al jum jama, ada yang mengatakan jum jama, ada yang mengatakan jam jama, yaitu tengkorak kepalanya, ya. Maka air tersebut akan menembus kepada tengkorak kepalanya hatta yakhlusa ila jaufi, sampai apa? Mengalir ke perutnya. Fayaslitu ma fi jaufihi, maka akan meleleh apa-apa yang ada dalam perutnya, hatta yamruqa min qadamaihi, sampai apa? Sampai akan berubah menjadi kuah, marok, akan menjadi kuah anggota tubuhnya sampai ke apa? Min qadamaihi, apa namanya? Kedua kakinya. Wa huwa as-sahr, itulah yang dimaksud as-sahr dalam ayat summa ya'udu kamakan, kata Nabi, maka setelah semua anggota tubuhnya berubah menjadi kuah, ya, jadi cairan, maka dia akan kembali lagi semula seperti terus. Kata Rasulullah, summa ya'udu kamakan, maka tubuhnya akan kembali lagi utuh, kemudian disiksa lagi dengan hamim, yaitu cairan yang sangat panas yang dituangkan dari atas
kepala mereka. Ini satu dari sekian banyak bentuk siksaan penduduk neraka, ikhwan. Kemudian berikut, ikhwan, di antara bentuk siksaan api neraka adalah bahwasanya wajah-wajah mereka akan dibakar dengan api neraka, ya. Wajah-wajah mereka akan dibakar dengan api neraka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, karena sungguhnya wajah merupakan bagian anggota tubuh kita yang paling kita hormati, ya, yang paling kita muliakan. Maka nanti pada hari kiamat justru wajah kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diseret menggunakan belenggu besi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 98. Allah mengatakan, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Jadi ma'wa ini nisbi, relatif, ya. Itu adalah tempat, ya. Kata Allah, ma'wahum nar, ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat, ya, dengan wajah-wajah mereka. Umyan dalam kondisi buta, wa bukman dalam kondisi bisu, wa summan dan tuli. Tempat kembali mereka dalam neraka. Kullama khabat, pada setiap kali api tersebut redup, zidnahum sa'ira, maka kami nyalakan kembali, kami tambahkan nyalanya untuk menyiksa mereka. Allah bakar wajah-wajah mereka. Dalam ayat 102 dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan, faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa di antara tempat yang paling menegangkan di akhirat sampai orang tidak akan ingat kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya, di antaranya pada saat ini, pada saat menunggu pembagian, pada saat menunggu timbangan, pada saat menunggu hasil timbangan. Kenapa? Karena hasil timbangan tersebut akan menentukan nasib dia. Maka keadaan yang sangat mengerikan dan sangat menegangkan bagi penduduk akhirat nanti adalah pada saat menunggu hasil timbangan. Satu. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat menunggu pembagian catatan amal. Bagaimana sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang silam, ya. Kemudian pada saat hendak atau pada saat kita menyeberang as-sirat, ya. Keadaan yang sangat mengerikan sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia orang-orang yang muflih, orang-orang yang selamat. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Fi jahannam khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian kata Allah, talfahu wujuhahum an-naru wa hum fiha kalihun. Akan dibakar wajah-wajah mereka dengan api neraka, wa hum fiha kalihun, dalam keadaan mereka pucat. Dalam keadaan mereka pucat, ya. Dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolak-balik, Tuhan. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari dibolak-balik wajah mereka di api neraka, dipanggang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di api neraka dibolak-balik,
Yaqulun, mereka masih bisa berkata, ya laitana, duhai sekiranya dulu ata'nallaha wa ata'nar rasul. Seandainya dulu kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana kita melihat apa? Daging yang dibakar di atas api ya, bolak-balik ya. Sedemikianlah wajahnya orang-orang di dalam neraka akan dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar di atas api neraka ya. Kemudian di antara siksaan berikutnya yang sangat menyakitkan adalah ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka dengan cara diseret wajahnya. Diseret wajahnya dengan rantai-rantai besi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Qamar ayat 47-48, Allah katakan, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu masas saqar. Ya. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mujrim mereka sesat ketika di dunia, wasu'ur, dan akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Kata Allah, pada hari kiamat, pada hari nanti akan diseret wajah-wajah mereka, dilemparkan ke dalam neraka, maka akhirnya mereka pun merasakan bagaimana panasnya api neraka, diseret wajahnya ketika dilemparkan ke dalam neraka. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian dalam surat Ghafir Allah katakan, idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi summa fin nari yushabun. Kata Allah, pada saat belenggu-belenggu diikatkan di leher mereka, yushabun, mereka diseret kemana? Yang pertama fil hamim, diseret ke air yang sangat panas, summa fin nari yushabun, kemudian diseret lagi ke neraka yang sangat panas. Qatadah mengatakan yushabu marratan finnar wa fil hamim marrah. Kata beliau, mereka akan ditarik sekali ke neraka dan sekali ke air yang sangat panas, ke air yang sangat panas. Inilah diantara siksaan api neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, di antara bentuk azab di akhirat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah ihatatun nari bil kuffar. Bahwasanya orang-orang kufar khususnya di neraka, mereka akan disiksa dengan api yang menyelimuti mereka. Menyelimuti mereka dari atas dan dari bawah sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya. Itu bentuk siksa mereka di neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 41 tentang bentuk siksa api kepada neraka kepada orang-orang kufar. Kata Allah, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawas wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka di neraka jahanam ada mihad. Mihad adalah api yang berasal dari arah bawah. Begitu kata sebagian tafsir ulama. Para ulama menafsir demikian. Al-mihad adalah firos, yaitu api yang dijadikan sebagai firos atau sebagai alas. Wa ghawas adalah al-lihaf, yaitu bagian sampulnya, bagian atasnya. Maka penduduk neraka akan disiapkan oleh Allah api yang menyelimuti mereka dari bawah juga dari atas. Ya. Sebenarnya Allah katakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, yauma yakshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun.
Al-Ankabut ayat 55. Allah katakan, pada hari kiamat mereka akan diliputi oleh azab berupa api min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan api dari bawah mereka, wa yaqulu, dan Allah berkata, dzuqu ma kuntum ta'malun, rasakanlah apa sebab atau akibat dari apa yang dulu kalian lakukan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kata ulama, orang-orang kufar tidak bisa keluar dari api neraka karena terselimuti oleh neraka dari atas juga dari bawah mereka, ya. Kemudian Ikhwan, di antara kengerian azab neraka, bahwasanya neraka tersebut akan tembus sampai ke bagian dalam tubuh mereka. Akan tembus sampai ke bagian dalam tubuh mereka, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, ya, Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Akan kami masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Tahukah kalian apa itu saqar? La tabqa wa la tadhar. Yang saqar tersebut tidak akan la tabqi wala tadhar, tidak akan membiarkan dan juga tidak akan menyisakan. Para ulama katakan, ta'kulul 'idham wal lahm wal muh. Api tersebut tidak menyisakan, dia akan membakar tulang, membakar daging dan juga otak. Semuanya akan muh itu bukan otak sebenarnya. Cairan yang ada di dalam tulang. Apa namanya? Sumsum, ya. Cairan yang ada di tulang. Kulit dagingnya terbakar, tulangnya terbakar, juga cairan yang ada dalam tulang pun akan ikut terbakar. Saking panasnya, saking panasnya. Jadi akan menembus kepada bagian terdalam tubuh kita. Dan saking panasnya, Ikhwan, kemudian diantara bentuk siksa neraka, di antara modelnya, penduduk neraka nanti, sebagian mereka akan mengurai usus-usus yang ada dalam tubuh mereka, kemudian mereka berputar-putar sambil menarik usus tersebut. Usus, ya. Demikianlah kondisinya. Di antara yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di antara mereka nanti ada model siksa yang seseorang akan mengeluarkan usus perut mereka, kemudian mereka menarik usus tersebut, ya, berputar-putar seperti berputarnya keledai yang memutari patok yang digunakan untuk mengikatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aktabuhu finnar, maka akan mengurai usus-ususnya di dalam neraka, fayaduru kama yadurul himar birahahu, maka dia akan berputar-putar sambil menarik isi perutnya sebagaimana berputarnya keledai yang memutari patok yang digunakan untuk mengikatnya. Kalau seperti sapi lah, ya, kalau antum kurban tuh dia diikat di satu patok, maka dia putar-putar tuh terus seperti sambil menarik isi perutnya terurai. Maka fayastami'u ahlun nar, kata Nabi, maka penduduk neraka pun berkumpul mengerumuninya. Mereka berkata, ya fulan, ma sya'nuka, apa yang terjadi pada dirimu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu engkau ketika di dunia
menyuruh kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami untuk meninggalkan keburukan. Qala, orang ini mengatakan, menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Kata dia, betul, dulu saya ketika di dunia menyuruh kalian untuk melakukan kebaikan wala atihi, tetapi saya tidak melakukannya. Wa anhaakum anil munkar wa atihi. Dan betul saya dulu melarang kalian dari keburukan, tapi justru saya sendiri yang melakukannya. Ini nasihat bagi kita semua, Iwan, ya. Orang-orang yang banyak ngomong ya tentunya adalah sangat dituntut untuk lebih soleh tentunya ya, agar tidak kena hukuman ini. Dan di antara orang, Iwan, yang pernah dilihat Nabi SAW disiksa seperti ini adalah Amr ibn Luhai al-Huzai. Amr ibn Luhai al-Huzai ini adalah orang yang pertama kali membawa berhala dari Yaman ke Jazirah Arab. Orang yang pertama kali merubah agama Ismail menjadi agama kesyirikan kufur adalah Amr ibn Luhai al-Huzai. Bagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW ya, adalah orang yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Arab ya, kalau tidak keliru dari Yaman. Dari situ lahirnya mereka tertarik dengan model agamanya orang-orang Yaman yang mereka beribadah kepada sesuatu yang nampak. Ini mulailah terjadi apa? Jual beli Tuhan ya. Sampai dikisahkan apa? Setiap rumah itu memiliki Tuhan yang banyak. Karena setiap orang, terkadang satu orang beli Tuhan dua. Inilah Amr ibn Luhai al-Huzai. Orang pertama kali yang merubah agama Ismail kepada agama kekufuran. Kemudian Ikhwan, di antara azab Allah kepada penduduk neraka, bahwasanya Allah akan memasukkan bersama mereka ke dalam neraka sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bentuk penghinaan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mereka anggap bisa memberikan manfaat, bisa menolong mereka, ternyata justru malah dibakar bersama mereka ke dalam api neraka ya. Ini merupakan azab tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu iman hal itu akan lebih menyakitkan daripada dia dibakar sendirian ya. Ini nanti di neraka demikian, apa yang mereka sembah ini akan Allah lemparkan ke dalam neraka bersama mereka, kecuali yang tidak ridha dengan sesembahan mereka kepada dirinya ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat 100 ya. 98 sampai 100 Allah katakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah asabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Anbiya 98 sampai 100 Allah katakan, innakum, sesungguhnya kalian, wama, dan sesuatu, ta'budun, yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar neraka. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah ini akan menjadi bahan neraka. Antum laha waridun, kalian pasti akan mendatanginya, ini untuk masuk ke dalam neraka. Lau kana haula'i aliha, seandainya mereka memiliki Tuhan yang bisa menolong mereka, ma waraduha, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, kalau mereka punya Tuhan yang beneran, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Wa kullun fiha khalidun, dan setiap mereka pasti akan kekal di dalamnya. Lahum fiha zafir, dan mereka ikhwan, dia mereka akan menangis ya.
menangis merintih-rintih dengan rintihan yang sangat kuat sekali karena kesakitan, karena penyesalan. Mereka akan menangis dengan jadinya di sana ya. Kemudian terakhir Iwan, yang insya Allah kami sampaikan di malam hari ini, nanti mereka di sana akan menyesal, akan mengalami penyesalan yang luar biasa, dan ini pun tentu sebuah kesedihan tersendiri. Jika seorang mengalami penyesalan, maka itu akan menjadi kesedihan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan mereka. Dalam surat Yunus ayat 54 Allah katakan wa asarrun nadamata lamma ra'aul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan nadamata, penyesalan mereka. Kapan? Lamma ra'aul adzab, pada saat mereka telah melihat azab. Mereka menyesal pada saat mereka sudah melihat azab. Kemudian mereka diputus oleh Allah dengan seadil-adilnya, wa hum la yudlamun, mereka tidak dizalimi sama sekali ya. Mereka tidak dizalimi sama sekali. Dalam surat Al-Furqan Allah katakan wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'au hunalika thubura. Kata Allah, pada saat mereka dilemparkan dalam neraka di tempat yang sangat sempit, muqarranina, mereka pun merintih ya. Dan mereka berteriak kecelakaan, tubura, ya, teriakan kecelakaan. Kemudian kata Allah, la tad'ul yawma tubura wahidan wad'u tubura katsira. Jangan kalian hanya mengatakan kecelakaan sekali ya. Tetapi wad'u tubura katsira, tapi berulang-ulanglah kalian mengatakan kecelakaan tersebut. Bukan cuma kecelakaan sekali saja ya. Kemudian ayat terakhir dalam surat Ghafir ayat 49-50 Allah katakan nanti penduduk neraka akan meminta nego kepada malaikat-malaikat penduduk penjaga jahanam. Mereka mengatakan wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka akan mengatakan, berkata kepada malaikat penduduk penjaga neraka, berdoalah engkau kalian kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Rabb kalian meringankan, mengistirahatkan kami sehari saja dari azab. Ya. Kemudian dijawab oleh para malaikat, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah dulu, kata malaikat-malaikat, tidak datang pada kalian utusan-utusan rasul-rasul kalian yang membawa ayat-ayat Allah? Ya. Kemudian mereka mengatakan qalu bala, iya. Qalu fad'u. Kata malaikat, sudah kalian berdoa sendirian saja ya. Sudah kalian berdiri berdoa sendiri saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini khonifillah azanallahu wa jami'an yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan beberapa model siksa neraka yang tentunya kalau kita renungkan nih Bang ya. Baik kalau renungkan sendiri ya. Dengan ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan bagaimana model siksa neraka, ini akan memberikan pengaruh yang sangat kuat sekali dalam diri kita tentunya, bahwasanya semua ikhwan apabila kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala akan berujung dengan ancaman neraka yang sedemikian pedih keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari siksa neraka dan juga memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.